semuanya, selamat datang di Sapa JKN pada hari ini. Jadi Sapa JKN ini adalah suara aspirasi dan perbincangan di bawah naungan BPJS Kesehatan Pone. Jadi hari ini kita akan bicara nih terkait dengan persyaratan maupun cara menambahkan keluarga tambahan dalam program JKN. Jadi pada hari ini kita ditemani oleh Kak Safira. Kak Safira ini adalah Relation Officer di kantor cabang Watampone. Jadi Kak Fira ini akan membahas terkait persyaratan maupun cara menambahkan anggota keluarga tambahan bagi peserta JKN. Langsung saja mungkin nih Kak, apa saja sih persyaratannya bagi peserta JKN ini yang mau menambahkan anggota keluarga tambahannya? Jadi kalau untuk pendaftaran anggota keluarga tambahan itu khusus untuk segmen pekerja penerima upah, baik itu badan usaha maupun penyelenggara negara. Nah, tapi untuk saat ini, untuk yang penyelenggara negara itu hanya bisa untuk PNS pusat dan juga P3K pusat. Dan untuk badan usaha itu bisa menambahkan anggota keluarga tambahannya. Nah, siapa aja sih anggota keluarga tambahan itu? Anggota keluarga tambahan itu bisa anak keempat dan seterusnya, kemudian orang tua maupun mertua. Dan untuk anak keempat dan seterusnya itu dengan syarat umurnya belum melebihi 21 tahun dan masih berkuliah masih berkuliah gitu. Apa saja sih Kak persyaratan? Kan ini ada untuk anak, ada untuk orang tua. Apa saja sih Kak persyaratan mungkin untuk anaknya masih kuliah nih? Apa saja persyaratannya untuk didaftarkan jadi keluarga tambahan? Kalau misalkan dalam tanggungannya itu ada anak yang mungkin anak kesatunya yang masih kuliah ya, dan di situ dia statusnya itu nonaktif. Nah, kalau misalkan dia masih kuliah, bisa melaporkan atau melampirkan surat keterangan kuliah aktifnya atau bukti pembayaran SPP terakhirnya. Tapi kalau misalkan sudah tidak kuliah, itu tidak bisa dijadikan sebagai anggota keluarga tambahan. Jadi yang bisa itu hanya anak keempat dan seterusnya yang belum berumur 21 tahun. Jadi kalau sudah lewat 21 tahun itu diharapkan bisa beralih ke segmen lainnya untuk aktif. Oke, berarti harus ya Kak masa dalam pendidikan gitu baru bisa dijadikan keluarga tambahan. Nah selain itu nih Kak, tadi kan di spill tuh bahwa untuk kepesertaan PPUPN ya kan itu ada beberapa yang ditanggung, ada orang tua, ada anak juga. Tapi untuk PPUPN daerah berarti nggak ditanggung ya Kak? Atau seperti apa? Sekarang sih belum diakomodir untuk PNS daerah. Kalau misalkan PNS pusat atau P3K itu bisa. Nah, caranya gimana? Caranya itu peserta itu bisa melapor ke bendahara satuan kerja masing-masing, melaporkan untuk penambahan anggota keluarga tambahan 1%. Jadi nanti bendahara akan membuat surat eligibilitas yang akan dikirimkan ke BPJS Kesehatan, dan ada pemotongan 1% di gaji bulan berikutnya. Jadi nanti untuk bukti penambahan anggota keluarga tambahan itu berupa surat eligibilitas tadi dari satuan kerja dan bukti pemotongan di daftar gajinya sebesar 1%. Belum bahas iurannya ya? Iurannya nih Kak, bagaimana sih berapa persen untuk pekerjaannya, berapa persen mungkin dibayar lagi atau seperti apa? Kalau untuk anggota keluarga tambahan ini sendiri, untuk potongan iurannya itu adalah 1% dari gaji yang diterima. Dan kalau misalkan di badan usaha atau di satuan kerja itu tidak perlu lagi membayar 4%-nya untuk anggota keluarga tambahan. Jadi cukup 1% saja dipotong dari gaji pekerjanya. Dan itu dihitungnya per jiwa ya. Misalkan dia mau nambahkan 3 anak atau 2 orang tua, nah itu berarti dihitungnya per orangnya. Oke, dihitung per individunya ya Kak. Berarti itu iurannya sama ya Kak untuk kepesertaan PPUPN dan kepesertaan PPUBU. Untuk PPUBU sendiri nih Kak, bagaimana sih cara menambahkan keluarga tambahan untuk PPUBU itu? Kalau untuk PPUBU sendiri, kalau misalkan mau menambahkan anggota keluarga tambahannya, bisa melapor mungkin ke bagian bendaharanya bisa, atau ke bagian HRD atau SDM-nya. Pokoknya
ke penanggung jawab yang mengurus BPJS kesehatannya. Seperti itu aja sih. Berarti mereka ya Kak yang mengusulkan keluarga tambahan dari mungkin pekerjanya untuk diusulkan menjadi tanggungan untuk dibayarkan iurannya ya Kak. Oke, langsung saja Kak jawab pertanyaan, atau masih ada nih yang ingin mau dijelaskan terkait dengan keluarga tambahan? Mungkin ini sih, kalau misalkan saat ini ada peserta yang sudah ada keluarga tambahannya. Misalkan dia adalah anak keempat. Nah, ketika anak pertamanya itu umurnya sudah 21 tahun dan statusnya nonaktif dan dia juga sudah tidak berkuliah, nah ini anggota keluarga tambahannya itu bisa masuk ke tanggungan inti. Jadi tidak perlu lagi membayar 1%. Tapi anak pertamanya tadi yang nonaktif harus beralih ke segmen lainnya, mungkin bisa didaftarkan di Mandiri atau sudah bekerja itu bisa didaftarkan sama perusahaannya. Seperti itu ya Kak. Ada yang bertanya nih Kak, cara merubah BPJS anak atas nama bayi nyonya itu macam bagaimana? Kalau untuk merubah BPJS anak yang masih atas nama bayi nyonya itu tentu saja harus dipastikan dulu apakah sudah ada NIK dan namanya di Capil, karena kita kan juga menyesuaikan dengan data dari Capil, jadi dipastikan dulu untuk diupdate di Capil. Nah, setelah sudah ada NIK dan namanya, mungkin bisa diupdate melalui Pandawa atau bisa juga di Mobile JKN di perubahan identitas. Berarti memang harus memastikan dulu ya Kak terdaftar anaknya ini di Capilnya, terus kemudian mengurus atau mengupdate data bayinya ini bisa di BPJS Kesehatan terdekat, bisa juga secara online lewat Pandawa ataupun Mobile JKN ya Kak. Dan mungkin juga supaya menurunkan risiko penonaktifan karena identitasnya tidak terpenuhi ya Kak, bermasalah. Jadi kalau misalkan ada yang baru melahirkan itu kalau bisa secepatnya mengurus NIK dan namanya supaya bisa langsung diupdate di sistem BPJS, karena kalau misalkan lebih dari 3 bulan tidak diupdate itu bisa dinonaktifkan. Beresiko ya Kak dinonaktifkan, jadi lebih baik diurus secepatnya. Ada juga nih Kak pertanyaan, BPJS PBPU Pemda tapi di aplikasi dia memiliki tunggakan 600.000. Berarti kayaknya ini sebelumnya pernah terdaftar mandiri sebelum beralih ke PBPU Pemda. Jadi itu iurannya selama kakaknya itu menjadi kepesertaan mandiri dan pernah menunggak iurannya. Mau nanya, orang tua ikut BPJS Mandiri kelas 3 mau ganti BPJS ke PBI bisa atau tidak Kak? Bisa aja Kak, asalkan diusulkan ya sesuai prosedurnya. Mungkin bisa lewat kelurahan, kemudian nanti dari kelurahan ke kecamatan dan sebagainya, lalu terakhir ke Dinsos. Nanti dari Dinsos yang usulkan ke Kementerian Sosial. Kalau untuk PBI ya untuk bantuan pemerintah memang pasti harus melewati pengusulan dari Dinas Sosial ya Kak. Kembali lagi mengingatkan, bukan melewati BPJS Kesehatan tapi pengusulan lewat Dinas Sosial. Karena ada kondisi lain saya berobat ke puskesmas kok ditolak. Ini apakah berobatnya di puskesmas yang daerahnya sama atau di luar daerah, maksudnya di luar domisilinya? Mungkin Bu, kenapa ditolaknya? Masuk BPJS tempat kerja suami, gimana caranya? Awalnya masuk ke pemerintah tapi sekarang nggak aktif. Mungkin dia sebelumnya terdaftar PBI, JK atau PBPU Pemda nih kali daerahnya, dan sekarang sudah tidak aktif, dia mau ikut tanggungan suaminya, gimana tuh Kak? Mungkin bisa disampaikan aja dari suaminya itu untuk menyampaikan ke HRD perusahaannya untuk dimasukkan di tanggungan suami. Dan itu bisa maksudnya diri suaminya yang perusahaannya ya Kak yang akan melakukan pemotongan dan mengusulkan untuk ditanggung istrinya. Ada juga nih Kak pertanyaan, anaknya masih bayi nyonya, apa bisa dirawat inap di rumah sakit? Penting statusnya aktif.
Selama kepesertaannya aktif itu pasti dilayani di vaskes atau di rumah sakit. Kecuali mungkin sebelumnya pernah menunggak ya Kak, dan masih dalam masa 45 hari berarti terkena denda layanan. Untuk kakak sama suami dan mau ikut BPJS suami tapi KTP belum diperbaharui, bisa nggak Kak? Kalau di kartu keluarganya belum juga ya berarti ya. Kalau itu sebetulnya bisa dengan melampirkan bukti akta nikah atau buku nikah. Bisa melampirkan itu untuk bisa dimasukkan ke tanggungan suami atau istri yang bekerja. Tetapi kalau bisa itu secepatnya mengurus kartu keluarga yang baru supaya lebih valid ya datanya, seperti itu sih. Mungkin sekian dulu dari ini kakak-kakak semuanya, sampai jumpa. Pokoknya kalau misalkan mau dapat informasi Masih terkait dengan dengan program JKN bisa follow akun ini. kalau misalkan mau perubahan administrasi ataupun lain-lainnya bisa juga menggunakan Pandawa atau di aplikasi mobile JKN. Di situ sudah lengkap ya Kak untuk fitur-fiturnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor untuk pengurusannya. Nggak perlu repot-repot jauh juga ya Kak untuk pengurusannya, bisa secara online di Pandawa, mobile JKN, dan bisa juga nelpon di Care Center 165. Sampai jumpa di Sapa JKN berikutnya. Bye-bye.